Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para penjaga rasa dan kesehatan di dapur keluarga, coba bayangkan sejenak, aroma apa yang paling sering tercium dari dapur kita saat hendak memasak. Saya yakin, salah satunya adalah aroma wangi dari bawang merah yang sedang ditumis. Bawang merah adalah jiwa dari masakan Indonesia. Tanpanya, sayur lodeh terasa hambar, nasi goreng terasa sepi, dan sambal kehilangan karakternya. Kita begitu akrab dengannya. Tapi, pernahkah kita berpikir, saat kita sedang mengiris bawang merah, sambil mungkin sedikit berlinang air mata, bahwa di dalam setiap lapisannya yang tipis itu, tersimpan harta karun kesehatan yang luar biasa, bahwa air mata yang keluar itu, siuliala, adalah tanda bahwa kita sedang membuka sebuah brankas nutrisi yang sangat berharga. Bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda bahwa kebiasaan sederhana menambahkan bawang merah ke dalam masakan setiap hari, jika dilakukan dengan cara yang benar, bisa menjadi salah satu asuransi kesehatan termurah dan terlezat untuk jantung, tulang, dan bahkan otak kita di usia senja? Sebuah rahasia yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita setiap hari. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk mengangkat derajat dari umbi kecil yang sederhana ini. Kita tidak akan lagi memandangnya hanya sebagai bumbu, melainkan sebagai sebuah terapi nutrisi harian yang bisa kita lakukan dengan mudah dan nikmat untuk menjaga kesehatan kita. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Mari kita tuliskan komitmen kita bersama di kolom komentar. Saya mau sehat dari dapur, karena dari sanalah sesungguhnya kesehatan kita berawal. Dan sebutkan dari kota mana Anda menonton, apakah dari Brebes sang ibu kota bawang merah, atau dari Padang, Jayapura, dan kota-kota lainnya. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Aisyah, seorang ibu tangguh berusia 68 tahun dari Brebes. Beliau adalah seorang penjual gado-gado yang racikan bumbu kacangnya sangat terkenal di kampungnya. Setiap hari, beliau harus mengulek bumbu dan mengangkat panci-panci berat. Kekuatan fisik adalah modal utamanya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan yang sangat umum dialami lansia. Badannya terasa gampang masuk angin, mudah sekali lelah, dan dalam setahun terakhir, sudah 3 kali terserang batuk pilek yang cukup parah. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya juga menunjukkan angka kolesterol dan gula darahnya mulai sedikit merangkak naik. Meskipun belum sampai harus minum obat rutin, dengan nada khawatir, beliau berkata, "Dok, badan saya ini rasanya seperti tidak punya tameng lagi. Kena angin sedikit, langsung meriang. Kecapekan sedikit, langsung flu. Padahal dulu saya kuat sekali, tidak gampang sakit. Sekarang kolesterol dan gula juga mulai ikut-ikutan naik. Padahal makan saya ya bijini-bijini saja dari dulu. Tidak aneh-aneh. Setelah kami periksa pola makannya, secara umum sudah cukup baik. Banyak sayuran, protein juga ada. Namun, yang kurang adalah asupan antioksidan dan zat-zat bioaktif spesifik yang berfungsi sebagai pelatih bagi sistem kekebalan tubuhnya. Benteng pertahanan tubuhnya mulai rapuh karena prajuritnya kurang gizi. Maka, saya tidak memberinya resep suplemen atau vitamin yang mahal. Saya hanya memberikan satu saran yang sangat sesuai dengan profesinya. Saya bilang, "Bu, resep bumbu gado-gado Ibu itu sudah bagus, tapi mulai besok, coba gandakan jumlah bawang merah mentah yang Ibu ulek ke dalam bumbunya. Dan setiap kali menumis sayur, tambahkan irisan bawang merah lebih banyak." Beberapa bulan kemudian, beliau kembali untuk kontrol dengan wajah yang jauh lebih ceria. Beliau bercerita badannya terasa lebih bugar, tidak gampang lelah, dan yang terpenting, selama musim pancaroba beliau tidak jatuh sakit sama sekali. Ternyata, dengan meningkatkan asupan bawang merah, kita telah membantu membangun kembali tameng atau perisai kekebalan tubuhnya dari dalam. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, apa sebenarnya kekuatan super yang tersembunyi di dalam umbi kecil yang sering membuat kita menangis ini? Jawabannya terletak pada 3 kelompok pahlawan atau tentara yang terkandung di dalamnya.
Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, tubuh kita adalah sebuah kerajaan yang megah. Setiap hari, kerajaan ini diserang oleh musuh-musuh tak terlihat, yang disebut radikal bebas dan peradangan. Mereka adalah para perusak yang bisa membuat bangunan pembuluh darah kita berkarat dan menyulut api di taman-taman persendian kita. Disinilah pahlawan pertama dari bawang merah tampil. Namanya adalah quercetin, sang jenderal anti radang. Bawang merah adalah salah satu sumber quercetin terkaya di alam. Jenderal quercetin ini akan memimpin pasukannya untuk memadamkan api-api peradangan di seluruh penjuru kerajaan, terutama di dinding pembuluh darah, yang sangat penting untuk kesehatan jantung dan mencegah stroke. Pahlawan kedua adalah kelompok senyawa sulfur. Anggaplah mereka ini sebagai pasukan khusus detoksifikasi. Seperti saudaranya, bawang putih, bawang merah juga kaya akan senyawa sulfur yang memberinya aroma khas. Pasukan khusus ini memiliki dua tugas utama. Pertama, membantu pabrik pengolahan limbah di hati kita untuk membersihkan racun. Kedua, mereka memiliki efek mengencerkan darah secara alami, membantu agar aliran darah di seluruh kerajaan tetap lancar. Dan pahlawan ketiga adalah mineral kromium, sang mekanik cerdas bagi sistem gula darah. Ini adalah salah satu kelebihan utama bawang merah. Kromium adalah mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh agar hormon insulin bisa bekerja dengan lebih efektif. Ia ibarat meminyaki kunci insulin agar lebih mudah membuka pintu sel, sehingga gula bisa masuk dan dibakar menjadi energi, bukan dibiarkan menumpuk di aliran darah. Ketika Jenderal Quercetin memadamkan peradangan, pasukan sulfur membersihkan racun, dan mekanik kromium memperbaiki sistem gula darah, maka bisa kita bayangkan, seluruh kerajaan tubuh kita akan menjadi jauh lebih aman, lebih bersih, dan berjalan dengan lebih efisien. Kombinasi dari kekuatan anti-rodong dan detoksifikasi ini menghasilkan satu manfaat dahsyat yang sering disebut sebagai efek anti penuaan pada tingkat seluler. Para perusak yang kita sebut radikal bebas tadi adalah penyebab utama dari stres oksidatif atau proses pengkaratan sel yang membuat kita menua lebih cepat dan rentan terhadap penyakit. Dengan rutin memasok Jenderal Quercetin dan pasukan sulfur, kita secara aktif melawan proses pengkaratan ini setiap hari. Namun, semua harta karun dan pasukan hebat ini bisa hilang atau menjadi tidak berdaya jika kita salah dalam mengolahnya. Ada 4 kesalahan umum yang seringkali kita lakukan di dapur, yang tanpa sadar telah melucuti semua senjata dari bawang merah. Kesalahan yang pertama, dan ini yang paling fatal, adalah menggorengnya sampai kering dan gosong untuk dijadikan bawang goreng. Kita semua suka taburan bawang goreng yang renyah dan gurih. Namun, proses menggoreng dengan minyak panas yang sangat tinggi akan menghancurkan hampir seluruh kandungan quercetin yang sensitif terhadap panas. Yang tersisa hanyalah rasa, aroma, minyak, dan karbohidrat yang terbakar. Pasien saya, Pak Rahman, sangat gemar menaburkan segenggam bawang goreng di atas setiap mangkuk soto atau nasi uduknya. Beliau berpikir itu adalah cara sehat untuk makan bawang. Padahal, yang beliau konsumsi sebagian besar adalah minyak jenuh dan sedikit akrilamida, zat berbahaya dari proses menggoreng, bukan lagi manfaat kesehatan dari bawang merah. Kesalahan kedua adalah memasaknya terlalu lama. Jika Anda membuat sayur sup atau semur yang dimasak selama berjam-jam, bawang merah yang Anda masukkan di awal memang akan membuat kaldunya menjadi sangat lezat. Namun, semua senyawa bermanfaatnya yang mudah menguap dan tidak tahan panas, seperti quercetin dan beberapa senyawa sulfur, sudah akan rusak dan hilang. Di sebuah rumah makan di Padang, misalnya, mereka sangat bangga dengan rendang yang dimasak selama 8 jam. Bawang merah di dalamnya memang menjadi bagian dari bumbu yang meresap sempurna ke dalam daging. Namun dari kacamata kesehatan, nilai nutrisi fungsionalnya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah rasanya. Kesalahan ketiga adalah mengupas kulitnya terlalu tebal. Mungkin kita ingin bawang merah kita terlihat bersih dan mulus. Namun, kita harus tahu bahwa konsentrasi Jenderal Quercetin yang paling tinggi justru terletak di lapisan-lapisan terluar dari daging bawang, tepat di bawah kulit ari yang kering. Mengupasnya terlalu tebal sama saja seperti membuang bagian yang paling berharga. Mbah Wati
Seorang nenek yang sangat teliti dan apik, selalu mengupas bawang merahnya hingga licin dan putih mengkilap. Beliau tidak sadar bahwa selama ini beliau telah membuang bagian paling berkhasiat dari bawang merah tersebut ke tempat sampah. Cukup kupas kulit kering terluarnya saja. Lapisan berdaging yang berwarna lebih gelap, justru yang paling kaya nutrisi. Dan kesalahan keempat adalah takut untuk mengonsumsinya dalam keadaan mentah sama sekali. Berbeda dengan bawang putih yang bisa sangat keras bagi lambung, bawang merah mentah umumnya jauh lebih lembut. Banyak dari kita yang menghindari rasanya yang tajam, atau takut bau mulut. Padahal, dalam keadaan mentah inilah, semua pasukan dan jenderalnya berada dalam kekuatan penuh. Menghindari bawang merah mentah sama sekali, berarti kita telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dosis terapi nutrisi yang paling maksimal. Kuncinya bukanlah menghindari, melainkan mempelajari cara mengonsumsinya secara mentah, dengan cara yang cerdas dan nyaman bagi perut kita. Jadi, setelah mengetahui semua kesalahannya, bagaimana cara terbaik untuk memanen semua harta karun di dalam bawang merah ini setiap hari? Saya akan berikan beberapa tips praktis yang bisa langsung Bapak dan Ibu coba. Cara terbaik pertama adalah dengan mengonsumsinya secara mentah, namun dengan cara yang aman. Cara paling nikmat adalah dengan mengirisnya sangat tipis, lalu mencampurkannya dengan bahan-bahan lain, menjadi sambal mata khas Bali. Atau menjadikannya acar bawang dengan rendaman cuka dan sedikit garam. Asam dari cuka atau jeruk nipis akan membantu memasak bawang secara kimiawi, membuatnya lebih lembut dan mudah dicerna. Cara terbaik kedua, jika Anda ingin memasaknya, adalah dengan metode setengah matang. Ini adalah kunci untuk menjaga nutrisinya. Caranya adalah dengan memasukkan irisan bawang merah di tahap terakhir dari proses memasak. Misalnya, saat Anda menumis sayuran, masukkan bawang merah di 1 menit terakhir. Masak hingga ia layu dan sedikit transparan, namun masih menyisakan sedikit rasa renyah. Ada satu lagi cara tradisional yang sangat baik, yaitu bawang merah bakar. Ambil beberapa siung bawang merah utuh, beserta kulitnya. Cuci bersih, lalu bakar di atas api kompor langsung, hingga kulit luarnya sedikit gosong, dan bagian dalamnya menjadi lunak dan wangi. Cara ini akan mengeluarkan rasa manis alami dari bawang merah, dan membuatnya sangat lembut di perut. Bawang merah bakar ini sangat nikmat disantap, hanya dengan sedikit kecap, manis dan irisan cabai rawit, sebagai teman makan nasi hangat. Dan instruksi ketiga adalah soal dosis harian yang dianjurkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal tanpa efek samping. Bapak dan Ibu bisa menargetkan untuk mengonsumsi sekitar 2 hingga 3 siung bawang merah ukuran kecil atau sedang setiap harinya. Jumlah ini sudah cukup untuk memasok pasukan quercetin dan sulfur bagi tubuh kita. Analogi positifnya adalah seperti ini. Memperlakukan bawang merah itu seperti kita sedang menyeduh daun teh hijau yang berkualitas tinggi. Jika kita seduh dengan air yang terlalu panas atau merebusnya terlalu lama, rasanya akan menjadi pahit dan semua katekin yang bermanfaat akan rusak. Tapi jika kita seduh dengan suhu dan waktu yang pas, kita akan mendapatkan aroma dan manfaat terbaiknya. Mengatasi penolakan itu penting. Ibu Aisyah, pasien saya dari Brebes tadi, awalnya takut makan bawang merah mentah karena khawatir perutnya yang sensitif akan perih. Lalu saya ajarkan beliau untuk membuat acar bawang sederhana dengan cuka apel. Kini, acar bawang itu selalu menjadi topping wajib di atas gado-gadonya. Rasanya menjadi lebih segar, perutnya aman, dan tubuhnya terasa lebih kuat. Sebab, manfaat dari si umbi ajaib yang sering membuat kita menangis ini ternyata jauh lebih luas dari yang kita kira. Menyentuh berbagai aspek kesehatan kita di usia senja, manfaat tambahan pertama, sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang. Bawang merah mengandung senyawa yang bisa membantu mengurangi pengeroposan tulang. Kedua, ia bertindak sebagai antihistamin alami, di mana quercetin di dalamnya bisa membantu meredakan gejala alergi. Ketiga, sangat baik untuk kesehatan kulit. Keempat, membantu meningkatkan mood karena kandungan folatnya. Dan kelima, bersifat antibakteri alami. Sebuah studi besar di Belanda, yang hasilnya pernah dimuat di jurnal medis terkemuka, The Lancet, mengikuti ribuan orang selama bertahun-tahun. Hasilnya sangat menakjubkan. Kelompok orang yang paling banyak mengonsumsi makanan kaya quercetin di mana bawang merah adalah
rajanya memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung koroner yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Hasil penelitian ini seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita di Indonesia. Tanpa kita sadari, kebiasaan nenek moyang kita yang selalu menggunakan banyak bawang merah dalam masakan sehari-hari adalah sebuah bentuk kearifan lokal yang sangat menyehatkan. Kita sangat beruntung karena obat pencegah penyakit jantung ini tumbuh subur di tanah kita dan harganya sangat terjangkau. Apalagi di daerah pegunungan, makanan penghangat seperti tumisan berbawang sangat cocok untuk menjaga imunitas. Namun, meskipun sangat bermanfaat, kita tetap harus waspada. Ada beberapa tanda alarm dari tubuh yang jika muncul, itu artinya Anda mungkin terlalu sensitif atau mengonsumsinya dengan cara yang salah. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika timbul rasa perih atau panas di lambung, terutama jika dikonsumsi mentah saat perut kosong. Kedua, jika memicu produksi gas atau kembung yang berlebihan. Ketiga, jika muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal atau ruam di kulit. Keempat, jika Anda sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter. Dan kelima, jika memicu bau mulut atau bau badan yang sangat mengganggu. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk beberapa siung bawang merah setiap hari mungkin hampir tidak terasa di dalam anggaran belanja dapur kita. Tapi biaya yang bisa kita hemat dari tagihan obat kolesterol, obat alergi, dan suplemen tulang di masa depan, itu sangatlah besar nilainya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus menganggap bawang merah hanya sebagai pelengkap yang membuat masakan menjadi sedap dan membuat kita menangis? Ataukah kita akan mulai hari ini memandangnya sebagai obat harian yang lezat, yang menjaga dan melindungi kerajaan tubuh kita dari dalam? Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua di sekitar kita yang belum tahu tentang harta karun tersembunyi di dalam bumbu dapur mereka sehari-hari. Bagikan video ini, satu share dari Anda bisa menambahkan satu lapisan perlindungan kesehatan bagi seseorang yang Anda sayangi. Mungkin ibu kita, atau nenek kita di kampung. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis minyak goreng yang paling aman dan yang paling berbahaya untuk kesehatan jantung para lansia. Ingatlah selalu pesan saya, kesehatan sejati itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita iris dan kita tumis di dapur kita setiap hari. Mari memasak dengan lebih bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.